tadi apa namanya gak teman sama mantan gue dikit gak banyak. Eh, resep gue paling bingung wartawan nanya kalau gue di Instagram live banyak komen yang nanya, lu juga nanya apa sih resepnya, bingung gue kalau ditanya gitu apa gitu resepnya, gue nggak pernah itu. Kalau stamina deh Kang, karena kita kemarin manggung pas tahun baru gitu ya, Tommy perhatiin banget gitu. Kita tahun baru tuh di salah satu mall, mesti pindah tuh Kang, kita kan harusnya outdoor, ya. Harusnya kita beda ke dalam, dan Tommy ngerasain banget gigi kita juga luar biasa, dan yang paling luar biasa adalah stamina lo sih Kang, dan udah 30 tahun lebih di industri musik Indonesia dengan stamina luar biasa. Stamina lo tuh gimana sih biasanya? Iya, memang bener yang lu bilang. Kebetulan aja emang gue nggak demen ngerokok, jadi memang belum pernah ngerokok. Emang bener itu, gitu. Terus juga emang dari dulu gue freak banget sama yang namanya olahraga. Dari kecil, gue dari SD gue, bahkan SD kelas 5 kalau nggak salah ya, gue lupa lagi, kelas 5 deh, kelas 5 itu gue kena liver, hepatitis lah Tom. Kalau sekarang tuh hepatitis, dulu kan namanya disebutnya liver tuh. Hepatitis karena emang olahraganya kebanyakan, makan kacau gitu, makanya ya anak kecil lah namanya juga ya, nggak karuan gitu, saking emang kebanyakan olahraga. Tapi dari situ gue emang nggak bisa berhenti untuk tidak berolahraga gitu. Terus apalagi ya, gue sempet diet ya kemarin, makan bersih selama 10 tahun deh, sekarang lagi dilepas ya, agak jenuh juga. Itu pas diet kemarin emang gue nggak gorengan, nggak garam, nggak ya pokoknya cuman rebus-rebusan sama bakar-bakaran. Nah karbohidrat juga jarang banget lah, jadi gue banyakan protein sama sayuran 10 tahun. Terus bosen juga, ya udah dilepas lah sekarang. Cuman ya karena makan udah 10 tahun juga, jadinya akhirnya walaupun sekarang lagi dilepas juga tetap aja sih ke filter sendiri gitu. Kalau gue lihat udah janganlah kebanyakan, gitu juga gitu. Setiap makan siang atau makan malam itu kumpul kan, dan itu di meja makan tuh bisa jadi pembicaraan yang seru, kadang-kadang sedih gitu, ada curhatnya gitu dan sebagainya. Nah terus paling biasanya tuh paling malam juga, malam jam 11-an malam, 12 malam gitu, sebelum mau tidur tuh biasanya ngumpul juga, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dan saya bersyukur banget jadi banyak banget tahu gitu ya. Oke, anak saya itu sekarang lagi begini, anak saya itu sekarang lagi pengennya seperti itu. Cuma memang ada kasihannya tuh udah gini, pada saat sebetulnya umurnya Najah itu sekarang tuh lagi umurnya pengen keluar, pengen gaul. Kebetulan juga anak gue sebetulnya rada-rada pendiam, maksudnya diam banget di rumah, sering banget dia di rumah. Nah, sebenarnya sekarang tuh pada saat umurnya dia tuh udah jadi kemarin sebelum pandemi itu dia tuh udah sempet, Pak, Ma, aku keluar sama ini ya. Terus oh ya udah, yang penting kita tahu temannya, memang temannya yang sering banget gitu, sahabat dia gitu. Gitu ya. Nah tiba-tiba jebret gitu pandemi, kasihan juga gitu lihat dia 3 bulan di kamar. Terus tapi untungnya memang dia mah ilustrator ya, memang jadi memang rada cocok juga gitu di kamarnya itu. Dia memang mengerjakan seluruh ilustratornya itu, seluruh tugas ilustrasinya itu untuk kampus yang nanti dia akan insya Allah pergi itu, dikerjain dengan sangat intens gitu. Oke, boleh nanya satu lagi nggak nih Kang? Boleh. Nah kan ayah itu kan jadi figur utama ya, apalagi buat anak perempuan. Nah kalau Kang Arman sendiri tuh seperti apa sih, kayak parenting Kang Arman yang dulu dibangun sampai sekarang tuh kayak gimana? Apalagi cara berkomunikasinya kalau sekarang tuh seperti apa? Kalau gue sih contoh aja, memberikan contoh gitu. Karena anak sekarang itu kan beda dengan angkatan saya ya, angkatan Adis juga mungkin kan. Zaman dulu tuh orang tua tuh adalah banyak pembicaraan yang satu arah dulu tuh kan, ya kan. Pokoknya kan orang tua tuh ya udah gitu. Nah, kalau sekarang kan 2 arah gitu. Bahkan 2 arah itu pun kadang-kadang kita yang jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya gimana dia aja gitu kan. Nah, jadi saya berusaha untuk tetap ya itu menjadi teman gitu. Terus sama contoh yang paling penting itu contoh gitu. Kalau gue nggak nyontohin ya susah juga ya, apa yang bisa dilihat dari dia gitu. Terus ya itu yang tadi sih, cuma memang karena Najah itu cewek, memang pasti lebih dekat dengan ke ibu kan, ke Dewi. Nah itu gue sangat bersyukur, karena terus terang gue lihat Najah itu gue ya tidak mungkin 100% ngobrol semuanya ke ibunya diungkapkan. Tapi kalau gue lihat gitu, dan Dewi suka cerita di kamar gitu ya ke saya setelah
udah sama anaknya ngobrol lama banget, itu kalau gue lihat tuh bisa sampai 80-75% anak saya tuh ngobrol ke Dewi, curhat segala macam. Jadi buat saya sangat bersyukur banget. Paling tidak dari kedua orang tua ini, gue atau Dewi tuh, dia tuh memang benar-benar ke Dewi itu adalah tempat curhatnya, daripada curhat ke orang lain. Dah kan tahu sendiri kan ya, kalau orang lain makan kita juga nggak tahu apa namanya ininya apa gitu, apa namanya maksudnya apa. Kalau orang tua udah nggak mungkin, pasti kan dong pasti akan sangat melindungi dan menyayangi gitu. Itu aja sih.